Di dalam kehidupan pada hari tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan hadirkan kebaikan-kebaikan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati, ya Allah, berkahilah untuk umatku li bukuriha, di pagi harinya. Kita mengucapkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia kepada kegelapan jahiliyah menuju cahaya iman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita insyaallah di pagi hari ini bahaya medsos bagi generasi muda. Kenapa generasi muda? Tentu jawabannya karena kita semuanya pernah menjadi orang yang umurnya dianggap muda. Dan hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin mentakdirkan ada yang sudah tua, maknanya mereka itulah yang akan menggantikan generasi-generasi berikutnya. Itulah generasi muda yang sangat penting kemudian bagi seorang ayah, seorang ibu, siapapun itu untuk memperhatikan dengan baik. Karena ada sebuah perkataan, inna fiyya disyuban amrul ummah. Sesungguhnya di tangan para pemuda itu urusan umat. Wa fi aqdamihim hayataha, dan di kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. Ini para pemuda. Sehingga perlu kita selamatkan, perlu kita jadikan pemuda-pemuda kita menjadi orang-orang yang baik, supaya kelak mereka yang akan menggantikan kita akan mengemban amanah dengan baik. Dan ketika Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan berkaitan dengan firman Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka fityan, anak-anak muda, amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Rabbnya, wazidnahum huda, kami tambahkan kepada mereka hidayah. Dalam ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan minha huna, dari sini syara'a fi bastil qissah wa syarhiha. Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan kisah dan menjelaskannya. Fadzakara ta'ala annahum fityatun wa humus syabab. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan mereka adalah fityah, yang mereka adalah syabab, para pemuda. Wahum aqbalu lil haq wa ahda lis sabil. Mereka orang yang bersegera untuk menerima al-haq dan orang yang lebih mendapatkan hidayah, yaitu berupa jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minas suyuh alladzina atau wan ghamasu fi dinil batil, daripada orang-orang yang tua saat itu yang mereka melampaui batas dan berada pada agama yang batil. Lalu beliau berkomentar, walihada, oleh karena ini, kana aksarul mustajibina lillahi ta'ala wa li rasulihi syababa. Oleh karena ini, orang-orang atau mayoritas yang menerima dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di zaman Nabi, mereka adalah para pemuda. Wa ammal masyayikh min Quraisy, adapun orang-orang tua dari orang Quraisy, fa'amatuhum, mayoritas mereka, bakau ala dinihim walam yuslim minhum illal qalil.
mereka tetap berada di atas agama mereka, agama kesyirikan, agama nenek moyang mereka, tidak masuk Islam kecuali sedikit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat perlu sekali kita perhatikan bagaimana pendidikan pemuda-pemuda kita. Bapak Ibu memiliki anak, memiliki cucu, maka jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang cengeng, orang-orang yang tidak kuat, orang-orang yang tidak tangguh. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi mendapatkan pengaruh-pengaruh yang hakikatnya pengaruh tersebut bukan dari keluarganya. Oleh karenanya, di antara pengaruh tersebut adalah bagaimana media sosial mempengaruhi mereka. Hakikatnya media sosial ini adalah perantara, wasilah, tempat seseorang untuk berkomunikasi. Layaknya di sana ada pasar, ada komunikasi antara penjual dan pembeli. Di sana ada lapangan, ada komunikasi antara pemain dengan pemain. Di sana ada masjid, ada komunikasi antara jamaah dengan jamaah. Dan seterusnya. Begitu pula media sosial. Tidak dipungkiri, manfaatnya banyak. Banyak kita jumpai orang-orang, anak-anak muda yang mereka menjadikan media sosial ini untuk berdakwah, untuk menebarkan kebaikan-kebaikan. Apa yang mereka sampaikan konten-konten Islami, apa yang mereka sampaikan berkaitan dengan yang bermanfaat. Itu tidak dipungkiri banyak manfaatnya. Bahkan ada yang mungkin bisa menghasilkan penghasilan dari media sosial. Ini manfaat-manfaat yang luar biasa. Tetapi media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Jangan sampai media yang hari ini ada kemudian justru membuat binasa. Nah, ini yang berbahaya. Jangan sampai yang ada itu justru membuat kerdil, justru membuat dia binasa. Oleh karenanya perlu kita kenali apa mudarat dari media sosial. Setelahnya kemudian bagaimana cara membentengi generasi muda kita agar mereka bisa bijak, bisa baik di dalam menggunakan media sosial. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita sebutkan manfaatnya, kita fokus kepada mudaratnya. Maka mudarat yang pertama yaitu ar-raghbu an talabil ilmi. Mereka menjauh dari menuntut ilmu. Ini tidak dipungkiri. Orang yang asik main gadgetnya, bermedia sosial, dia ngobrol dengan orang, atau mungkin saling membalas chat di antara mereka, berkomentar dan yang lainnya, itu bisa menyebabkan seseorang lari menjauh dari menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu menurut sebagian tidak mengenakan. Tidak mengenakan. Bahkan hari ini rata-rata anak usia SMP, SMA ketika mereka mondok atau di sekolah-sekolah Islam, rata-rata yang mendasari itu adalah kemauan orang tua. Rata-rata anak dari SD masuk SMP, dari SMP masuk SMA, yang itu pondok atau sekolah-sekolah Islam, rata-rata, ya bukan semuanya kami katakan, tapi rata-rata adalah kemauan orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka orang-orang yang luar biasa. Masih usia mungkin belum balik, tapi semangatnya di dalam menuntut ilmu, Masya Allah. Ini orang-orang zaman dahulu yang mendapatkan pendidikan dari Rasulullah SAW sehingga mereka semangat untuk menuntut ilmu. Dalam hadis dikatakan
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka akan difahamkan terhadap agama. Bahkan belum faham terhadap agama saja, baru keluar dari rumah menuju tempat di mana diajarkan ilmu-ilmu berkaitan dengan Islam, dia berada di atas kebaikan. Apa kata Rasul? Fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di atas jalan Allah hatta yarji'a, sampai pulang kembali. Ini karunia yang besar. Oleh karenanya barometer, salah satu barometer kebaikan, dia baik atau tidak, yaitu bagaimana dia di dalam menuntut ilmu. Dan ini merupakan bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dia meninggal dunia, ditampakkan kepadanya surga. Sebelum itu, di dunia terkadang Allah berikan bisyarah berupa kabar gembira. Apa? Disemangatkannya orang tersebut untuk menuntut ilmu. Maka kalau ada anak muda malas menuntut ilmu, malas untuk duduk di majelis ilmu, di majelis taklim, karena apa? Bisa jadi karena gadgetnya, karena dia sibuk dengan media sosialnya. Sampai-sampai ketika khutbah, kadang-kadang ada orang yang duduk lalu dia enjoy dengan memegang HP-nya. Wujudnya di masjid, tapi pikirannya, komunikasinya dia sedang berbicara dengan orang-orang yang ada di luar sana. Padahal Rasulullah SAW mengatakan ansit, mengucapkan ansit saja faqad lagaw, engkau telah berbuat sia-sia. Dalam hadis yang lain, waman massal hasa faqad lagaw, siapa yang mengusap-ngusap pasir telah berbuat sia-sia. Di masjid kita tidak ada pasir, alhamdulillah, karena lantainya keramik. Tapi mungkin bisa kita kiaskan dengan apa? Mengusap-ngusap karpet, ditulis namanya, dihapus lagi. Ini bukan karpet, tapi layar yang dia usap. Untuk apa? Memberikan jawaban kepada kawannya. Padahal apa? Malaikat saja mereka sudah menutup buku, yastami'una dzikra. Mereka mendengar apa yang disampaikan oleh khatib. Pada saat perkara yang wajib saja mereka enggan. Apalagi perkara yang sifatnya sunnah. Menuntut ilmu wajib, tapi hadir untuk bermajelis ilmu di hari Sabtu di Masjid Ad-Du'a sunnah. Hukum asalnya wajib, tapi bagaimana caranya itu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah itu wajib. Ini yang wajib saja kemudian ditinggalkan. Dia sibuk dengan media sosialnya, sehingga apa? Dia tidak mendapatkan manfaat yang banyak, kecuali mungkin hanya sekedar gugur kewajiban sholat Jumatnya. Sudah, maknanya sholat Jumatnya sah. Dia mungkin tidak mendapatkan dosa karena meninggalkan sholat Jumat, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena dia tidak mendengarkan khutbah. Dia tidak mendapatkan keutamaan karena dia tidak mendengarkan khutbah. Dia tidak mendapatkan ilmu karena dia tidak mendengarkan khutbah. Ini mudarat yang luar biasa. Terhindar dari menuntut ilmu. Dan banyak jamaah yang dirahmati Allah, ketika anak-anak pondok kemudian dia pulang, difasilitasi oleh orang tuanya gadget, tapi tidak dikontrol. Akhirnya dia asik dengan itu. Akhirnya apa? Yang terjadi sudah tidak mau lagi untuk berangkat ke pondok. Kenapa tadi? Ini masalahnya. Kami menyampaikan ini fakta. Ya, banyak.
Tidak cuma satu maksudnya, tapi kalau dibandingkan dengan yang baik, yang kembali ke pondok lebih banyak yang kembali ke pondok. Cuman tidak hanya satu, ada 3. Kalau 3 kan banyak. Ada 10, kalau 10 kan banyak. Itu dari satu pesantren. Kalau kemudian dilihat dari pesantren-pesantren yang lain, Masya Allah. Karena apa tadi? Media sosial. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya intisyarul akhlak as-sayyi, menyebarnya akhlak yang buruk. Bermedia sosial menyebarnya akhlak yang buruk. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam pendidikan banyak ulama tarbiyah yang mengatakan al-bi'ah as-sholihah itu sangat penting. Bi'ah, lingkungan yang baik itu sangat penting. Sampai-sampai itu tidak hanya disadari oleh orang-orang Islam, melainkan orang-orang Arab jahiliyah menyadari itu. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad kecil, tidak diletakkan di kota Mekah, melainkan berikan kepada Halimah dari Bani Asad, yang kemudian dia menyusui jauh dari perkotaan, jauh dari hiruk pikuk perkotaan, supaya apa? Terjaga dari akhlaknya, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam Islam, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika beliau lahir bapaknya sudah meninggal, oleh ibunya diletakkan di perkampungan yang di sana masih asli bahasa Arabnya dan masih baik akhlaknya, supaya apa? Mendapatkan mungkin saluran-saluran yang baik dari akhlak-akhlak yang ada di tempat tersebut. Begitu pula di dalam media sosial. Ini banyak orang, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak hanya satu tipe. Ada jamaah masjid ad-du'a, kan begitu. Ada kemudian jamaah motor ada jamaah tukang tawuran. Jamaah di sini maksudnya perkumpulan. Ada perkumpulan orang-orang yang mungkin menjual obat-obatan terlarang, ada di sana. Sehingga anak muda yang dia kemudian bermedia sosial tapi tidak dibekali dengan kebaikan-kebaikan, dia akan mengakses semuanya. Karena anak muda itu ataupun orang yang setelah Allah berikan kepadanya akal, apalagi kalau sudah hampir balik dan setelah balik, rasa penasarannya itu tinggi. Rasa penasarannya tinggi dan dia tidak memperhatikan resiko nanti. Makanya banyak kita jumpai mereka itu sering nekat, sehingga kemudian mereka masuk ke setiap grup atau setiap misalkan majmu'ah itu kan grup yang tidak baik, yang baik dan tidak baik dia masuki. Nah, ketika di sana tidak baik, ada kemudian akhlak-akhlak yang buruk akan ditiru atau scroll. Karena hari ini konten agar dia itu menarik ada 2. Ini saya bukan ngajari jemaah. Ini kata orang yang dia sering konten. Saya pun belum mencoba. Antum kalau ingin ditonton banyak viewersnya, banyak yang nonton, itu ada 2. 1 edukasi, 2 hiburan. 1 edukasi, 2 hiburan. Nah, hiburan disinilah banyak, yaitu apa? Yang penting orang senang. Nah, untuk membuat orang senang ini kan bermacam-macam. Membuat senang orang yang ngaji berarti kontennya konten kemudian Islami. Membuat orang pezina yang senang dengan apa? Dengan konten seperti itu. Membuat orang yang suka nyanyi agar dia senang dengan apa? Konten seperti itu. Ini ada semuanya. Dia scroll tanpa disadari kemudian masuk. Dan itulah akhlak yang bisa jadi dia akan tiru. Kadang-kadang orang tuanya kaget. Ini anak dapat dari mana kata-kata seperti ini?
Rupanya karena scroll HP. Padahal komunitasnya baik, ngaji di tempat yang baik, tapi apa tadi? Scroll tadi. Mendapatkan kata-kata yang buruk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena akhlak itu akan menular. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih." Dan tanah yang baik, tanah yang subur akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dengan izin Rabb-Nya. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan tanah yang buruk, gersang, kandungan kesuburannya mungkin minim, tidak akan mengeluarkan tumbuhan kecuali buruk. Tanah yang baik akan menumbuhkan tumbuhan yang baik. Tanah yang buruk akan menumbuhkan tumbuhan yang buruk. Lingkungan yang baik akan membentuk pribadi yang baik. Lingkungan yang buruk akan membentuk pribadi menjadi pribadi yang buruk. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Begitulah kami jadikan tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah liqaumi yashkurun, untuk kaum yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau orang sudah kemudian terjangkiti dengan akhlak yang buruk akan mengerikan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, "Masalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi." Permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah telah utus aku dengannya, kamasalil ghaisil kasir, seperti hujan yang lebat, hujan yang banyak, asaba ardon, yang mengenai tanah. Fakana minhum nakiyah, di sana ada tanah yang sifatnya nakiyah. Apa nakiyah? Dia mampu menyerap air tersebut dan menyimpan air di tanah itu. Tanah itu mampu menyimpan air, tidak kemudian langsung mengalir atau langsung kering. Maka tanah yang begini, fanbatatil makala'u wal usbal katsir, maka al-kala'u wal usbal katsir akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak, sehingga bisa dimanfaatkan oleh petani, dimanfaatkan oleh peternak. Wa kanat minha ajadib, dan di dalam jenis tanah itu ada tanah yang sifatnya ajadib, yaitu apa? Dia tidak mampu menyerap tapi mampu menampung. Ditampung tapi tidak bisa diserap ke bawah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fanafa'allahu bihan nas, Allah jadikan manusia mengambil manfaat dengannya. Fasyaribu wasaqau wazara'u, mereka minum dan meminumkan gembalanya serta menjadikan air itu untuk menanam tanaman. Itulah permisalan orang. Jadi kalau akhlaknya sudah buruk, khawatir menjadi ajadib, yang dia tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, atau bahkan lebih daripada itu, tidak bisa menampung air dan tidak bisa meresap air ke dalamnya. Ini orang-orang yang akhlaknya buruk, hatinya telah tertutup, sulit mendapatkan nasihat, kemudian wataknya keras. Ini orang-orang yang sangat memprihatinkan. Karena apa? Bisa jadi, kami sampaikan, bisa jadi pengaruh media sosial. Maka di media sosial di sana ada zina, konten-konten zina. Orang yang nggak bisa zina bisa berzina. Orang yang nggak bisa merayu dengan melihat kontennya. Waliyadzubillah. Ada di sana uququl walidain, yaitu apa? Durhaka kepada orang tua.
Yang dia sebelumnya menganggap durhaka kepada orang tua adalah keburukan. Di rumah telah disampaikan oleh orang tuanya, jangan engkau durhaka nak. Di sekolah ustadz-ustadzahnya, gurunya mengatakan jangan engkau durhaka. Ketika ngaji TPA atau rumah Quran, ustadz-ustadzahnya mengatakan jangan durhaka. Sehingga durhaka kepada kedua orang tua bagi dia perkara yang sangat besar, dan itu perkara yang sangat menghinakan bagi dia. Tapi ketika dia melihat media sosial, ada di sana konten-konten kedurhakaan anak kepada kedua orang tuanya, sehingga menjadi biasa. Oh, ternyata yang durhaka itu banyak di luar sana. Berarti nggak apa-apa karena saya banyak kawan. Minta sedikit nggak apa-apa. Waliyadzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini negatifnya. Bahkan hari ini seorang anak, menurut Syekh Asaduddin Al-Ayyubi hafizahullah taala, yang beliau menulis Al-Mangdumah Al-Uwaisiyah, seorang anak yang ngobrol dengan orang tuanya, lalu sambil ngobrol dia pegang HP, itu bukan merupakan akhlak yang baik kepada kedua orang tua. Sambil ngobrol Bapak Ibu, anaknya pegang HP, jawab, ditanya jawab, tapi sambil pegang HP. Apalagi beliau itu mencontohkan bapaknya duduk di bawah, anaknya duduk di atas. Mohon maaf, sambil mengangkat kakinya. Hari ini sudah biasa. Kenapa? Bisa jadi anak itu memang tidak melihat di lingkungannya orang-orang baik, orang-orang yang sering ngaji. Tidak melihat di sekolahnya Masya Allah sekolah Islam. Tidak melihat di tempat dia mengaji, Masya Allah di sana ada ustadz-ustadzah yang baik. Dan tidak melihat orang tuanya melakukan itu kepada nenek dan kakeknya. Tetapi bisa jadi dia melihat di mana? Di media sosial. Karena media sosial tidak hanya untuk kemudian bertanya kemudian dijawab, tetapi untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan tadi konten-konten yang di sana ada kemudian komentar-komentar, dan membaca komentar kadang-kadang orang itu kan backgroundnya tidak semuanya orang yang suka ngaji, kan begitu. Akhirnya apa? Kalau komentar mengatakan umpatan-umpatan itu sudah biasa diikuti oleh anak-anak. Waliyadzubillah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sangat erat sekali yang namanya konten-konten tadi, biasanya ada di sana alat musik. Sangat erat sekali. Tidak bisa dipungkiri. Padahal tarbiyah dengan musik tidak bisa digabungkan. Quran dengan musik tidak bisa digabungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas," dan ada sebagian manusia, "mayyashtari lahwal hadis," yang membeli lahwal hadis, liyudhilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai olok-olok. Ulaika lahum adzabum muhin, mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Berkaitan dengan ini Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, yakfi tafsirus sahabati wat tabi'in, cukup tafsir dari sahabat dan para tabi'in lilahwil hadis, untuk mengartikan lahwul hadis, bi annahul ghina, itu adalah nyanyian-nyanyian jahiliyah, nyanyian-nyanyian syaitan yang dibarengi dengan ma'azif, yaitu alat musik. Faqad sahha dzalika an Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud, dan sungguh hadisnya sahih dari sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati, sungguh benar-benar akan ada dari umatku, aqwamun, suatu kaum, yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif, yang menghalalkan perzinaan,
menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr dan menghalalkan alat-alat musik dengan apapun caranya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau anaknya ingin hafal Quran tadi, jauhkan dari musik. Nggak bakal bisa bersatu. Ini ada, dan tentu apalagi kalau musik-musik jahiliyah. Dulu namanya campur sari. Sekarang apa Bapak Ibu? Campur saru. Ini bagi orang Jawa, campur saru. Sarunya lebih banyak sekarang. Dia melihat itu, dicontoh, lalu dia lafalkan, suruh murojaah malah nyanyi. Ini yang terjadi. Bapak ibunya nggak pernah menghidupkan musik di rumahnya, itu nggak pernah. Lingkungannya tadi lingkungan Islami, tapi kenapa? Dia mendengar dari media sosial. Dan apalagi anak yang gampang untuk menangkap. Anak itu, anak atau anak muda yang pikirannya belum terlalu banyak, belum mikirkan nafkah, belum macam-macam pikirannya, itu masih mudah untuk menyerap. Setiap yang hadir lebih bisa untuk diingat. Lebih bisa untuk diingat. Maka ini tadi sangat berpengaruh sekali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di sana ada game hari ini media sosial. Kenapa? Karena ada istilah mabar, main bareng. Media sosial. Anak-anak megang begini, anak-anak muda itu tembak. Saya heran kadang-kadang, Pak. Apa ini sedang ngapain? Saya lihat pegangnya sudah begini, ternyata suaranya bisa masuk. Jadi temennya yang di sana bisa mendengar. Ya karena tadi terhubung kepada internet, jadi semuanya bisa kemudian mengakses orang-orang yang ada di grup tersebut. Dan di game itu, menurut kabar yang kami dapatkan, ada kadang-kadang gambar-gambar yang tidak baik, gambar-gambar porno kan begitu, atau mungkin adegan-adegan yang tidak baik. Karena pernah ada salah seorang anak dari SDIT di Jawa, dia ini melakukan adegan layaknya suami istri kepada kawannya, tapi di halaman. Ustadznya melihat ini aneh, kenapa seperti ini? Ketika dipanggil, kamu melihat siapa, dia tidak ngaku. Akhirnya lama-kelamaan dia mengaku dia pernah melihat orang tuanya. Bapak ibu, suami istri kan sah saja, tapi tempatnya itu yang tidak tepat. Dia melihat, mungkin karena sekamar dengan anaknya, dianggap anaknya tidur, atau yang lainnya. Ini melihat dalam keadaan bangun tidur, sudah bisa memberikan efek yang luar biasa. Apalagi melihatnya di HP, dalam keadaan dia sudah main, sudah segar, kemudian dia melihat dengan siap untuk melihat itu, siap untuk mendapatkan ilmu dari HP tersebut, dari media sosial. Ilmu di sini tentunya luas, ilmu yang baik, ilmu yang buruk, pasti akan memberikan pengaruh sedikit atau banyak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu di sana akan tersebar akhlak yang buruk dengan berdusta. Nanti lama-lama berdusta. Ketika dia sudah top up atau ditanya orang tuanya untuk apa? Untuk beli. Rupanya untuk main game, untuk yang lainnya. Waliyadzubillah. Dan juga ada kata-kata yang buruk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika akhlak para pemuda buruk, maka yang terjadi, Allah akan angkat keberkahan. Keberkahan akan diangkat. Yang seharusnya keberkahan itu bisa memberikan kebaikan di keluarganya, karena diangkat sehingga isinya di keluarganya, Masya Allah, kakak dengan adik kemudian berantem, saling membunuh, waliyadzubillah. Kan banyak, ada anak membunuh orang tuanya, ada anak membunuh adiknya, adik membunuh kakaknya, anak membunuh bapaknya. Luar biasa. Berikutnya, mudarat yang ditimbulkan dari akhlak yang buruk yaitu hilangnya kasih sayang di tengah keluarga dan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda,
ma min ahli baitin yuhramunar rifqu illa hurrimul khaira. Tidaklah suatu ataupun ahlil bait, keluarga yang mereka tidak mendapatkan atau diharamkan kasih sayang kepada mereka, kecuali mereka juga akan diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Jadi kalau tidak ada kasih sayang, tidak ada kelemah lembutan di tengah-tengah keluarga, tidak ada kebaikan di sana, kata Rasulullah SAW. Dan tentu khuturah ataupun mafsadat yang akan ditimbulkan dari akhlak yang buruk anak ini akan menjadi pemuda ini akan menjadi pemuda yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang taat kepada orang tuanya, kita mungkin pernah dengar namanya Uwais Al-Qarni, salah seorang tabi'in yang berasal dari Qarn, yaitu satu daerah di Yaman. Orang ini hidup dan masuk Islam di zaman Nabi, tapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sempat berjumpa dengan Nabi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia memiliki orang tua atau ibu yang butuh untuk dirawat, butuh dia bersama ibunya terus menerus, tidak bisa ditinggal. Kalau dia berjumpa dengan Nabi menjadi sahabat, tapi konsekuensi dia berjumpa dengan Nabi, dia akan meninggalkan ibunya, sehingga ibunya menjadi terlantar. Dia menjadi tabi'in. Namun Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, kamu kalau dapati orang ini, minta doa kepadanya. Ini yang langsung menyatakan Rasul. Orang yang apalagi Umar bin Khattab, sahabat mulia, orang terbaik setelah Rasul dan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Tapi Rasul perintahkan untuk meminta doa kepada tabi'in, bukan sahabat, tabi'in. Karena apa? Karena dia orang soleh. Kenapa dia soleh? Berbakti kepada orang tua. Nah, ini pemuda-pemuda yang durhaka kepada kedua orang tuanya, pemuda-pemuda yang tidak tahu bagaimana adab kepada kedua orang tuanya, maka sungguh tadi rahmat, kasih sayang akan dicabut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mafsadat yang berikutnya dari media sosial kepada generasi muda kita, yaitu apa? Ada di sana kholwah. Kholwat antara laki-laki dan perempuan. Kholwat itu aslinya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan di satu tempat. Itu kholwat. Tapi kalau banyak namanya ikhtilat. Kalau banyak namanya ikhtilat. Dan laki-laki perempuan kalau cuma berdua itu kholwat. Mungkin fisiknya tidak kholwat, tapi kholwatnya fisik hari ini banyak yang didahului dengan kholwatnya di media sosial. Cari-cari ketemu, ayo ketemuan. Dulu seorang laki-laki menyapa perempuan jam 12 malam tabuh. Datang ke rumahnya, ketok jendela. Saudariku, sholat malamlah. Kan begitu, ini tabu. Dulu jam 12 datang ke rumah orang. Sekarang 24 jam seorang laki-laki atau anak muda bisa menyapa lawan jenisnya. 24 jam. Yang penting ada kuota saja. Ini dampaknya. Sehingga apa? Kemudian mereka kholwat. Kholwat hati. Kholwat kolbu. Kolbunya kholwat. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yakhluwanna bimra'atin. Jangan sekali-kali dia berkholwat dengan seorang wanita. Fa inna thalithahuma syaitan. Sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan.
Namanya syaitan memberikan apa? Godaan-godaan. Kamu jangan sampai puas dengan seperti ini. Ajak ketemuan. Jangan sampai puas untuk mendengar suaranya, untuk melihat tulisannya. Coba ditelepon. Jangan sampai puas untuk mendengar suaranya. Coba dilihat video call wajahnya seperti apa. Jangan sampai puas untuk melihat wajahnya. Kemudian sampai kepada hal-hal yang waliyadzubillah. Itu syaitan. Kenapa kami sampaikan begini? Ini kisah nyata. Kami pernah, ya, ada laki-laki perempuan sudah menikah, tapi apa? Sampai kemudian menampakkan sesuatu yang tidak patut ditampakkan. Kalau dia ketemu langsung malu, tapi melalui media sosial bisa. Ada khalwat di sana, ada syaitan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi bapak ibunya tidak tahu. Bapak ibunya bersiap-siap untuk istirahat karena besok akan bekerja. Sehingga harus tidur lebih dulu. Istirahat terlebih dahulu. Walaupun mungkin nanti bangunnya jam 3, ketika jam 3 dia dapati, oh anak saya sudah tidur, alhamdulillah. Ketika anaknya belum tidur, dia sudah tidur. Sehingga dia tidak tahu aktivitas pemuda ini, anaknya ini, apa di tengah malam. Apa yang dia lakukan tadi. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berkhalwat waliyadzubillah. Oleh karenanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahram. Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan perempuan kecuali bersama keduanya ada mahram, yaitu orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Bisa jadi adik laki-lakinya atau kakak laki-lakinya dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan masalah khalwat ini tidak hanya dikhawatirkan kepada pemuda. Orang yang sudah tua pun ini mengkhawatirkan. Ada namanya Ubadah bin Samit. Beliau seorang sahabat yang saat itu umurnya sudah tua. Lalu Ubadah bin Samit mengatakan, ala tarawni la aqumu illa rafda. Apakah kalian melihatku, aku tidak akan mungkin berdiri kecuali meminta bantuan kepada orang. Wala aqulu illa maluk, dan aku tidak makan makanan kecuali yang lembut, yang halus. Kalau kasar-kasar sudah tidak kuat. Makan yang keras misalkan, basreng kering misalkan, udah gak kuat. Yang lembut, bubur kalau dia beli. Kalau misalkan beli nasi harus ditumbuk. Tapi beliau mengatakan apa? Wa ma yasuruni anni khalautu bimra'atin la tahilluli, dan tidak baik, tidak membahagiakan untukku ketika aku berkhalwat dengan perempuan yang bukan mahram untukku. Makhafatan ayyatiya syaitanu, khawatir akan datang syaitan untuk menggoda. Ini orang yang sudah tua, apalagi masih muda, syahwatnya masih memuncak, masih puber-pubernya. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Umar bin Abdul Aziz pernah menasihati Maimun bin Mihran, mengatakan, ya Maimun bin Mihran, inni usika biwasiyatin fahfadha. Wahai Maimun bin Mihran, sesungguhnya aku berwasiat kepadamu dengan wasiat, maka jagalah. Apa wasiatnya? Wasiat seorang khalifah. Iyyaka an takhlu bimra'atin ghairi dhi mahramin. Hendaklah kamu menghindari untuk berkhalwat dengan perempuan yang bukan mahram. Jika itu terbetik dalam hatimu, hendaklah engkau mengingat Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, ini seorang ulama yang sudah biasa untuk mengkaji ilmu,
yang sudah biasa untuk membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, hafal hadis. Tapi apa? Masih diberikan nasihat seperti itu. Apalagi anak-anak muda yang ilmu agamanya minim, bahkan orang tuanya tidak pernah mengajarkan kepadanya ilmu agama. Akan sangat mudah untuk terpengaruh, akan sangat mudah untuk digoda syaitan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Sa'id bin Musayyab beliau mengatakan ketika umurnya sudah mencapai 84 tahun. Sudah tua Bapak Ibu? Sudah tua, 84 tahun. Mengatakan bahwa waqad dhahabat ihda ainaihi wa huwa yakshu bil ukhra. Matanya, dikatakan matanya itu sudah buta, salah satu matanya, dan dia ketika berjalan meminta pertolongan kepada orang lain. Beliau mengatakan ma syai'un akhwafu indi minan nisa. Tidak ada perkara yang paling aku takutkan kecuali wanita. Dari wanita, kholwat dengan perempuan. Jadi jangan sampai kita menganggap biasa. Biasalah sekarang anak muda dengan perempuan. Kita menganggap biasa karena hari ini banyak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, kalian itu di masa Anas, ketika Anas hidup, masih ada beberapa sahabat. Masih ada beberapa sahabat. Apa kata Anas? Kalian hari ini menganggap dosa yang kami anggap sebagai mubiqat, perkara yang bisa membinasakan, kalian melihat memandangnya sebagai sehelai rambut ringan. Kenapa? Bisa jadi banyak. Bisa jadi sudah banyak. Itu di zaman Anas bin Malik. Di zaman Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul pernah mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan engkau cegah tamu-tamu Allah dari kalangan wanita untuk hadir ke masjid. Aisyah berkomentar, kalau Rasul hari ini masih hidup, pasti akan merubah hadis itu. Ini di zaman di mana sahabat masih banyak, apalagi saat ini. Maka jangan sampai pemahaman kita berubah karena kondisi. Hari ini banyak laki-laki membonceng perempuan. Perempuan dibawa oleh laki-laki banyak. Tetapi jangan sampai pemahaman kita bahwa itu perkara yang haram, lalu kita anggap sebagai yang halal. Saya yakin itu haram, saya yakin. Tetapi sudah banyak, sudah biasalah. Nah ini mentolerir menganggap biasa sebuah dosa. Ini bahaya. Maka jangan sampai ini terjadi kepada pemuda-pemuda kita, anak-anak kita yang mereka berkholwat dengan perempuan. Karena awalu fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah Bani Israel itu ada pada perempuan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, zuhurul fitan, munculnya fitnah. Media sosial tidak hanya untuk berbagi informasi, terkadang untuk mengenalkan siapa dirinya. Apalagi anak-anak muda yang dia baru puber, baru balik, sukanya ngaca. Suruh belajar pegang buku, tapi ada cermin kecil. HP kamera depan itu tidak hanya berfungsi untuk memfoto, tapi untuk ngaca. Ini anak-anak muda ini. Ketika mereka memandang dirinya cantik dan tampan, mereka akan posting di media sosial. Disitulah yang nanti mengkhawatirkan, apalagi seorang wanita. Di zaman Nabi tidak ada yang seperti itu, tapi ada yang mirip-mirip seperti itu. Yaitu apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyumam ro'atin, wanita manapun istaktorot, yang dia memakai wewangian, memakai parfum, summa marot alal qaumi, kemudian melewati suatu kaum, liyajiduri haha, supaya kaum tersebut bisa mencium wangi dari parfum yang dipakai wanita tersebut, fahiya zaniyah. Rasul katakan wanita itu pezina, sedang berzina. Zina apa? Zina.
Apakah kemudian berbeda dengan seorang yang menampakkan wajah supaya orang-orang memujinya, Masya Allah, mujinya dengan ucapan Masya Allah, Subhanallah, alangkah cantiknya perempuan ini. Tapi di sana ada fitnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Musa bin Yasar, beliau itu pernah bertanya kepada seorang wanita yang baunya harum. Lalu ditanya, apakah masjid yang engkau inginkan? Iya, saya mau pergi ke masjid. Apa kata Abu Hurairah? Pulanglah dan mandi. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW, ma mimra'atin, tidaklah seorang wanita, takhruju ilal masjid, keluar pergi menuju masjid, ta'assafa rihuha, yang menyebar bau wanginya, fala yaqbalullahu minha salatan, Allah tidak menerima salatnya dari dia, hatta tarji'a ila baitiha fataghtasil, sampai dia pulang ke rumahnya kemudian mandi, menghilangkan bau wangi yang ada. Bahasa sekarang, tebar pesona. Ada fitnah di sana. Kalau kajian nggak masalah, foto bagaimana untuk agar orang itu semangat mengaji, foto jamaah masjid, doa contoh, agar semangat untuk memotivasi yang lain, silakan. Tapi kalau cuma dirinya, apalagi kemudian sekarang zamannya filter supaya terlihat cantik, terlihat tampan. Untuk apa tadi? Dipuji, dan di sana hakikatnya ada fitnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari mudaratnya sebenarnya banyak, yaitu apa? Anak tersebut kalau sudah kecanduan untuk membuka media sosial dan cara dia bersosial hanya melalui gadgetnya, dia akan menjadi keras dan kaku. Dia akan menjadi keras dan kaku. Rasul SAW bersabda, man sakanal badia jafa, siapa yang tinggal di pelosok Badui maka dia akan keras. Ulama menjelaskan kenapa? Karena dia jarang berinteraksi dengan manusia. Jarang berinteraksi dengan manusia. Interaksinya melalui ini, sehingga dia tidak tahu bagaimana respon manusia, bagaimana wajahnya ketika dia marah, ketika senang, tidak ada. Yang dia hadapi adalah tulisan dan mungkin emot-emot yang ada, sehingga dia menjadi keras. Menjadi keras. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf, saya minta waktu sedikit. Bagaimana untuk menghilangkan itu? Yang pertama, ajarkan kepada anak untuk berkaitan ilmu-ilmu Islam, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam. Ajarkan kepada mereka supaya takut kepada Allah, muraqabatullah. Kalau sudah hadir muraqabatullah, mereka akan siap untuk menghadapi zaman yang seperti apa, keadaan yang seperti apa. Kita lihat para sahabat yang Rasulullah SAW telah didik dengan pendidikan yang luar biasa. Mereka ada di Syam, mereka ada di Persia, mereka ada di Yaman. Mereka mampu istiqomah. Karena apa? Iman, pendidikan iman, kemudian pendidikan berkaitan dengan agama, mengenal Allah, mengenal agama dan mengenal Rasulnya. Yang kedua, sering diajak untuk bermajelis ilmu. Tidak hanya bermajelis ilmu di media sosial, ajak langsung hadir, gandeng tangannya supaya dia bisa bersosial dengan orang lain. Karena siapa yang dia nikmat untuk hadir di majelis ilmu, maka yang lain akan ditinggalkan. Sebagaimana Umar bin Khattab selalu atau sering mengajak anaknya, yaitu Abdullah bin Umar, diajak untuk bermajelis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada Abu Bakar dan senior-senior sahabat. Diajak. Ketika Rasul bertanya, tahukah kalian pohon yang luar biasa yang memberikan manfaat? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, sebenarnya saya tahu tapi saya nggak enak mau ngomong, di sana ada Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Ini menunjukkan Umar mengajak Abdullah bin Umar untuk ngaji, taklim, bermajelis. Dan yang ketiga terakhir, hendaklah kita tidak sembarangan memberikan alat komunikasi kepada anak kita. Kalau mau memberikan silakan, tapi dikontrol dengan baik.
Biasanya anak lebih pintar daripada bapaknya. Anak lebih pintar daripada ibunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha amwalakum." Jangan kalian berikan kepada sufaha, orang-orang yang belum bisa amanah harta kalian. Ini harta. Belinya menggunakan uang. Tidak sedikit. Maka harus kemudian dilihat layak atau tidak. Kalau belum layak, misalkan dia butuh karena tuntutan sekolah, berikan tapi dengan kontrol yang baik. Terakhir, jangan sampai kita jadikan anak-anak kita sebagai media untuk memamerkan kekayaan kita. Jangan sampai anak belum butuh dikasih supaya orang tahu bapaknya kaya. Ini bahaya. Kami sampaikan, ini kami pernah menyampaikan kepada wali-wali atau orang tua, jangan berikan dulu kepada anaknya handphone. Jangan berikan dulu kepada anaknya kendaraan karena mereka belum mampu. Rupanya apa? Terjadi mudarat yang luar biasa setelah itu. Akhirnya tidak bisa kita ceritakan, intinya mudarat yang memalukan dan merugikan. Karena apa tadi? Bisa jadi anak sebagai media untuk memamerkan kekayaan orang tua. Silahkan kita kaya, Anda kaya silahkan. Tapi jangan rusak anak Anda, anak kita semuanya dengan memamerkan kekayaan kita, lalu dibelikan apapun supaya orang tahu, oh bapaknya ternyata kaya, ibunya ternyata mampu, dan seterusnya. Lihat apakah dia layak atau tidak. Lihat butuh atau tidak. Kalau nangis, ajak ke majelis ilmu. Insya Allah dengan itu dia akan terbiasa dan sedikit demi sedikit akan mudah untuk diarahkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian karena sudah masuk waktu isyraq. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan samawa.